Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan membahas kembali konsep dasar dimensi 3. Itu video bagian keempat. Kita akan membahas tentang jarak garis ke garis. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi, dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Oke, kita lihat konsep jarak garis ke garis. Nah, mencari jarak garis ke garis, biasanya kondisi garisnya itu dalam dua hal, yaitu bisa sejajar atau bersilangan. Nah, kalau ya dia berpotongan berarti tidak ada jarak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi garis sejajar. Nah, di sini diberikan dua buah garis, yaitu garis F dan G yang saling sejajar. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari jarak garis F ke garis G? Nah, di sini caranya adalah ambil suatu titik pada garis F, misalnya titik A, gitu ya. Nah, dari titik A ini maka harus kita tarik suatu garis yang tegak lurus baik terhadap F maupun terhadap G. Berarti di sini kita tarik, misalnya sampai muncul titik B. Jadi harus saling tegak lurus. Nah, sehingga yang dikatakan jarak garis F ke garis G adalah garis AB ini, ya, begitu. Yang kedua yaitu garis yang saling bersilangan. Nah, seperti yang kita lihat ini gambar, ini suatu bidang alfa, dan di sini ada suatu garis yang menembus bidang alfa, misalnya garis M, ya. Nah, di sini juga diberikan suatu garis N, ya, dimana garis M dan garis N ini kan bersilangan, gitu ya. Garis N terletak di bidang alfa. Nah, misalkan titik tembus antara garis M dan bidang alfa itu adalah titik B, begitu ya. Ini titik B. Nah, dari titik B ini, ya, kita tarik suatu garis yang tegak lurus dengan garis N, ya. Jadi ditarik garis dari titik B yang tegak lurus dengan garis M dan N. Berarti ini tegak lurus terhadap N, dan garis ini tegak lurus dengan M. Misalnya ini titik C. Berarti jarak titik M ke garis N, ya, jarak garis M ke garis N yaitu BC, begitu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Ini dia. Di sini diberikan kubus ABCD EFGH di mana panjang rusuknya adalah 4 cm, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jarak garis AB dengan garis CD, kemudian garis BC dengan garis EH, kemudian garis AD dengan garis BF, kemudian garis AC dengan garis DH, berikut garis BD dengan garis EG, gitu. Oke, yang pertama garis AB dengan garis CD. Ini AB, ini CD. Nah, ternyata kan ini kan garis AB dengan CD ini kan sejajar. Nah, karena dia sejajar, ya, maka jaraknya adalah bisa BC atau AD. Karena kenapa? BC ini kan saling tegak lurus dengan CD dan AB, atau AD ini tegak lurus dengan DC dan AB. Maka jarak garis AB dengan garis CD yaitu garis BC, yaitu 4. Gitu, karena dia tegak lurus terhadap AB dan CD. Jadi jaraknya adalah 4, gitu ya. Oke, kemudian kita ingin cari jarak garis BC dengan garis EH. Nah, gitu. Bagaimana kita ingin mencari jarak garis BC dan EH? Nah, ini akan sama dengan mencari jarak panjang BE atau panjang CH. Kenapa gitu? Karena garis EH atau HC itu tegak lurus dengan garis BC, ya, atau dengan EH. Ya, garis BE ini kan tegak lurus dengan EH dan BC, atau dengan CH itu tegak lurus dengan EH dan BC, begitu. Jadi jaraknya adalah diagonal sisinya, ya, diagonal sisi dari kubus ini yaitu 4/2. Jadi jarak BC ke garis EH adalah 4/2, begitu. Oke, kita lihat yang ketiga, yaitu jarak garis AD ke garis BF. Ini AD, ini
BF. Nah, ini kan garisnya bersilangan gitu ya. Nah, kalau kita anggap ini garisnya BF terhadap bidang ABCD, maka titik tembusnya kan B. Begitu ya. Nah, sehingga ini sama dengan mencari jarak titik B ke garis AD ini. Gitu ya. Berarti karena FB menembus bidang ABCD di B, nah, kan gitu di B, maka kalau ke AD dia tegak lurus di A. Berarti jaraknya adalah BA. Begitu ya. Dari B ke A kan tegak lurus ke sini. Ya, karena AD tegak lurus dengan BA, AB atau BA ini juga tegak lurus dengan BF. Berarti jaraknya adalah BA yaitu 4. Begitu. Berikut kita cari jarak garis AC ke garis DH. Ini AC, ini DH. Berarti masih bersilangan gitu ya. Nah, karena dia bersilangan, kita lihat D ini terletak di bidang ABCD dan AC juga terletak di bidang ABCD. Berarti HD ini kita anggap garis menembus bidang ABCD di D. Gitu ya. Maka sama dengan kita mencari jarak titik D ke garis AC. Begitu ya. Nah, karena kita mencari jarak titik D ke garis, maka dia akan membentuk segitiga, yaitu segitiga DAC. Begitu. DAC. Nah, berarti kita ingin mencari jarak D ke AC, kita anggap ini D ke AC. Berarti kita anggap ini DX gitu ya. Oke. Nah, kita munculkan dulu unsur-unsur yang diketahui. AC adalah diagonal sisi, berarti dia panjangnya, karena ini rusuknya 4. Ini 4/2 gitu ya. Kemudian panjang AD 4, panjang DC 4, karena dia diagonal karena dia rusuk kubus gitu ya. AD dengan DC kan 4. Nah, panjang CX karena dia sama kaki, maka DX itu kan separuh dari AC, yaitu 4/2. Nah, sehingga DX bisa kita cari dengan rumus yang sederhana. 4 ini boleh kita tulis 2/4, kan 2 kali 2. 2 sendiri akar 4. Berarti 2/4. Sehingga DX itu adalah 2/4 kurang 2, yaitu 2/2. Berarti jarak titik D ke garis AC adalah DX, yaitu 2/2. Jadi jarak garis AC ke garis DH adalah 2/2. Begitu. Oke. Berikut kita ingin mencari jarak garis BD ke garis EG. Oke, sekarang kita punya garis BD dan garis EG. Ini kan saling bersilangan gitu ya. Nah, supaya lebih praktis, kita munculkan, anggap EG-nya turun, jatuh ke bawah seperti ini. Berarti kan bersilangan dengan BD. Anggap titik Y gitu ya. Dan BD juga kita buat bayangannya ke atas seperti ini ya, anggap titik Z begitu. Maka jarak titik BD ke EG itu sama dengan jarak titik Y ke titik Z seperti ini, yaitu YZ gitu ya. Berarti jaraknya adalah YZ. Nah, YZ itu sendiri itu sama dengan panjang BF atau panjang CG atau panjang DH atau panjang AE, yaitu 4. Jadi jarak garis BD ke garis EG adalah 4 begitu. Oke. Kemudian kita lihat contoh berikut lagi. Ini dia, perhatikan balok berikut. Kita punya balok ABCD FGH, di mana panjang AB 12, panjang BC 9 cm. Oke. Di sini diketahui bahwa volume baloknya adalah 540 cm3. Tentukan jarak rusuk AD ke FG gitu ya. Nah, solusinya ini AD, ini FG ya. Jarak AD ke FG itu sama dengan jarak panjang AF atau DG. Karena kenapa? Karena A dengan F ini kan sebidang, yaitu ABFE, yaitu AF jaraknya, atau DG. Karena apa? Karena D dan G ini juga sebidang, yaitu DC GH begitu. Berarti panjangnya bisa AF atau DG. Ini kan yang sejajar gitu ya. Sehingga bisa AF atau DG. Oke. Kita cari AF aja. AF itu dengan Pitagoras, yaitu segitiga ABF, AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, sekarang kan kita belum punya BF. Nah, di sini diketahui kan volumenya kan 540. Nah, volume balok yang kita tahu adalah konsepnya ukuran panjang kali lebar kali tinggi, yaitu AB
kali BC kali CG begitu. Berarti ini 540, AB kita 12, BC kita 9, kita cari CG. Ya berarti kita kalikan 12 kali 9 108 kali CG, maka CG adalah 540 dibagi 108 yaitu 5. Berarti CG kita adalah 5. Karena CG 5 jelas BF itu juga 5 gitu. Sehingga AF bisa kita cari, yaitu AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Berarti kita dapat 12 kuadrat tambah 5 kuadrat yaitu 144 ditambah 25 169, maka AF adalah akar dari 169 yaitu 13. Sehingga jawabannya adalah B. Begitu. Oke. Jadi dapat kita simpulkan untuk mencari jarak garis ke garis, maka kondisinya ada dua, yaitu sejajar atau bersilangan seperti pada gambar. Ya, ini garis F garis G, maka pada suatu garis ini kita ambil titik, ya, yaitu misalnya titik A, maka kita tarik garis tegak lurus ke G, maka kita dapat titik B, maka jaraknya itu adalah AB. Atau kondisi bersilangan, ya, seperti ini garis M. Ini garis N kan bersilangan, dimana garis M ini menembus bidang alfa di B gitu. Maka dari B ini kita tarik suatu garis yang tegak lurus dengan N, ya, misalnya titik C. Nah, saling tegak lurus terhadap M dan juga N, titik C. Maka jarak garis M ke garis N adalah BC. Oke. Terima kasih sudah menonton video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk memahami konsep dimensi 3 khususnya jarak garis ke garis. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silahkan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.